Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Parepare. Universitas Muhammadiyah Parepare merupakan universitas terbesar di utara Sulawesi Selatan. Terletak di kota Parepare dan berdiri sejak 10 Mei 1999. Kampus ini merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP yang awalnya berfokus pada jurusan yang terkonsentrasi pada pendidikan, kemudian menjadi sebuah universitas yang akhirnya diberi nama Universitas Muhammadiyah Parepare. Adapun visi Universitas Muhammadiyah Parepare yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islami tahun 2033. Misi Universitas Muhammadiyah Parepare yang pertama, menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional, dan jiwa entrepreneurship. Yang kedua, menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEX. Selanjutnya, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEX. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menerapkan al-Islam dan kemuhammadiyahan melalui dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahriani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Parepare. Hari ini 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMA Negeri 13 Takalar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran bisa dicek dulu sekitarnya, mungkin ada sampah atau tidak. Ya udah, oke. Kalau sudah rapi silahkan duduk di bangkunya masing-masing. Sebelum kita mulai pelajaran boleh disiapkan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ji? Oke, alhamdulillah. Tandai dulu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Rataan atau rata-rata. Jadi apa? Masih ada yang ingat apa yang disebut dengan rata-rata? Adalah jumlah hasil penjumlahan semua data, kemudian data dibagi dengan banyaknya data. Oke, yang lain bisa masih ingat, Ji? Lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, masih tentang ukuran pemusatan data yang tentang modus. Kira-kira ada yang pernah dengar tentang modus? Jadi kalau modus yang memiliki frekuensi terbesar, karena terbesar berarti terbanyak, berarti dia itu yang disebut dengan data yang sering muncul. Ngerti, Ki? Oke, pada yang lanjut, Midi. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ukuran pemusatan data, dalam hal ini tentang nilai modus dari data tunggal dan data kelompok dengan benar. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan nilai modus. Jadi sama lagi kayak sebelumnya, bilang ada soal cerita nanti akan dikerjakan di LKPD masing-masing. Oke, jadi manfaat pembelajaran kita, modus digunakan untuk ukuran pemusatan data sama halnya dengan mean dan median. Modus adalah informasi penting dalam suatu variabel atau populasi acak. Contoh kegunaan modus dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengetahui mayoritas nilai ulangan dari mata pelajaran yang didapatkan siswa dalam satu kelas. Misalnya, nilai tak di sini itu paling banyak itu nilainya 70. Berarti modusnya adalah
70 karena mayoritas orang-orang yang ada di kelas ini itu 70 nilainya. Mengerti Ki? Ya, jadi itu memang gunanya. Apalagi kira-kira masih ada yang tahu kira-kira manfaat modus? Misalnya apa yang kira-kira butuh mayoritas? Misalnya penduduk Indonesia mayoritas itu beragama apa? Islam. Jadi yang jadi modus itu agama Islam untuk mayoritas seluruh penduduk di Indonesia. Model pembelajaran yang akan digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu model pembelajaran problem based learning. Jadi fase 1 ada mengorientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti sebentar itu akan ada masalah yang ditampilkan, terus nanti kalian akan mengamati masalah tersebut. Oke? Terus yang kedua, fase yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi akan dibagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok. Oke? 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di situ saya akan membimbing kalian satu-satu atau berindividu atau nanti juga per kelompok tugas di LKPD-nya. Oke? Setelah itu ada fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Seperti biasa ini namanya presentasi. Jadi kalau sudah makin nanti kerja LKPD ada yang mempresentasikan. Bisa dimengerti? Kemudian untuk fase kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini itu fasenya kuis. Jadi kalau bisa disiapkan memang sebentar HP supaya bisa kerja kuis di kuisis dia. Iya, lanjut. Untuk penilaiannya ada 2, menilai proses sama hasil. Kalau proses itu dinilai dari LKPD jadi apa aktivitas nanti di kelompok itu dinilai lewat LKPD. Ya. Terus itu nanti akan jadi nilai keterampilan nih. Kan ada 2 itu nilai keterampilan sama nilai pengetahuan. Kalau pengetahuan di hasil atau kuis sebentar. Nah, ini dia. Ini masalah yang akan kita amati. Bagaimana? Seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Data disajikan dalam satuan tahun. Terima kasih. Iya. Jadi ini ada 80 pengusaha dengan berbagai macam usia, tapi tidak teratur Jadi tugas sebentar ini harus diatur berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ditampilkan Ini dari 16 sampai 20, berarti nanti akan dikelompokkan yang berumur 16 mulai. Pakai lagi tali-tali seperti dulu. Seperti pertemuan sebelumnya Jadi untuk itu silahkan duduk dengan kelompoknya. Sudah? Sebelum kita mengerjakan LKPD, nonton dulu video ini, Dik. Yang terakhir adalah ukuran kecenderungan pusat untuk modus. Modus menunjukkan nilai yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi dibanding nilai-nilai lainnya. Di mana cara menentukan modus? Pertama, lihat frekuensinya. Perhatikan frekuensi mana yang lebih besar. Kalau udah, tentukan nilai modusnya. Ini ada data ini. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat mana nilai yang betul. Kita cek 60 nya ada 1, ada 2, ada 3, terus 191 nya ada 3 ya. Berarti nilai modusnya adalah 190 dan 161. Jika ada lebih dari 2 nilai yang sama banyak, maka dinamakan multimodal. Multimodal. Jika tidak ada nilai yang sering muncul, maka kalau tidak berkelompok apa istilah lainnya? Data apa? Tunggal. Tunggal. Nah, ini nanti sebentar masalah karena berkelompok kita. Jadi fokus makin sama data berkelompok. Ada di kelas yang bernomor 58 sampai 82. Selanjutnya, kita tentukan nilai modusnya. LO ini menunjukkan nilai modus. LMO ini menunjukkan batas bawah kelas interval modusnya. Ini menunjukkan selisih frekuensi dari modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan B ini menunjukkan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. C ini menunjukkan panjang kelas. Selanjutnya kita tinggal masukkan aja ke rumusnya.
Di sini kelas interval kita adalah 68 sampai 82. Berarti RO-nya adalah 68 dikurangi 6,5 sama dengan 7,5. Kemudian untuk nilai A-nya, kenapa dikurangi 2? Ini kan frekuensi kelas modusnya ada 4. Sedangkan frekuensi kelas sebelumnya ada 2. Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sedangkan untuk nilai D-nya, frekuensi kelas modusnya kan ada 4. Frekuensi kelas sesudahnya ada 0, nggak ada kan? Berarti 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Kemudian C-nya adalah pelajaran lengkapnya ada 15. Terus kita tinggal hitung aja 67,5 ditambah 5, itu hasil dari ini sama dengan 72,5. Kita cek apakah ada di kelas interval tersebut. Ini 68 sampai 82, berarti data 72,5 benar ada di sini. Udah selesai materinya, silakan kalian coba. Dikit kita. Waduh. Terima kasih. Supaya tidak menulis di papan tulis di dalam, karena ini nanti ditempel. Ada Miss Pidol. Ini nih, tabe. Beginian namanya tabel. Ini bisa dikasih besar-besar kita supaya, maksudnya tuh ganti nama papan tulis ini. Jadi kalau misal naik bisa ditempel mami. Tabe. Ibu, ini Ya. Ini mau yang gambar di atas tuh bilang besar-besari kelas. Itu tadi. Apa deh? jadi apa nih? Tidak pakai kaki. Jangan me frekuensi mau saja. Iya. Berapa total atau? Iya, semangat ya. Ibu Kang itu ada aku kirim baru-baru. Bukan mi di grup. Apa? Coba bisa tidaknya lebih jelas. Ini. Semangat Kak. Kayaknya cocok. Tidak sempat di sini, sempat di sini 20 sih. Pernah. Nah itu. Apa ini di sini? Itu tadi nilai kelas. Hi. Berapa jumlahnya? Iya, jumlahnya saya mau 80 orang. Ya, frekuensi. Iya, FI. Iya. Iya. Ya, itu di tabel. Siapa ini menulis? Dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10.
Mana no? 11. Kayak 11. Ada justru di atas. Tak lebih. 30. Yang mana? 26. 36 si Ano, 8. 13 yang Ada justru di atas. Namanya gosip. 20 nagap may 50 iya. Masa lebih? 30. Yang mana? 26. 36 si Ano, 8. 13 yang Di mana aku taruh di anu nah? Perasaan tidak pernah dikupisah. Batas kelas modus. Di mana kamu modus? Nah, di mana paling banyak? Di kelompok berapa paling banyak jumlahnya? Tali kira. Mana pulpen? Oh, bukan. Ini kelas cocok Mi. Baru ini nanti hasil itu. Sepuluh. Ya, oke. Di mana paling banyak? Siapa selesai? Ada Mika yang selesai? Dua 25 menit Ji, kayaknya dari tadi Mi ini hampir habis waktu. Kelas interval apa? Maksudnya, oh iya, berarti 25,5. Emang 21 dikurangi. Telepon berapa dapat? Saya 28,25. Dapat percaya diri.
Oke, waktu habis. Ayo Miss, siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa yang mau presentasi? Ya, oke, silahkan. Nah, Maki, tempel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modus. Jadi dari masalah di atas kita memasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari modus kita harus mencari letak modul terlebih dahulu, yaitu nilai modul adalah di kelas interval ketiga. Karena di kelas interval ketiga ini memiliki yang paling banyak frekuensi. Jadi letak tepi bawah kelas yaitu 26 dikurang 0,5 hasilnya 25,5. Panjang kelasnya yaitu 5. D1 yaitu 21 dikurang 15 hasilnya 6. D2 yaitu 21 dikurang 16 hasilnya 5. Kemudian kita memasukkan ke dalam rumus yaitu modus sama dengan letak tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 dibagi D1 ditambah D2 yaitu 25,5 ditambah 5 dikali 6 dibagi 6 ditambah 5. 25,5 ditambah 5 dikali 6 dibagi 11. 25,5 ditambah 5, 6 dibagi 11 hasilnya 0,54. Kemudian 0,4 dikali 5 hasilnya 2,7. Kemudian 25,5 ditambah 2,7 hasilnya 28,2. Dipastikan bilang betul-betul ada di tempat itu. 28,2 ada jika di kelas interval. Ada Bu, ada. Bagaimana kalau kelompok lain? Ada komentar mungkin? Atau ada yang beda jawabannya dari kelompok lain? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karena sudah kita tadi bekerja, berarti ayo sama-sama menyimpulkan kalau modus adalah nilai dengan frekuensi terbesar. Terus rumus untuk mengerjakan modus itu L kalau tadi D1 per D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelasnya. Ini bentuknya yang beda. Oke, bisa dimengerti? Berarti kalau nanti ada soal kode nama langsung kasih masuk dari kita mungkin di mana? Iya. Iya. Itu dia. Nah. 780 392. 5 nomor gitu. Mana nunu kah?
Punya pemandangan yang ada. Iya, iya. Sayangnya modus gitu so. Dila, Dila. Naik kita, itu naik. Betul jaringan. Iya, iya, iya. Masa danu hafal kita di rumusna. Dari kah? Harus naik naik naik. Ya, ini segede ya. Kita 1,2 juta. Oh, aja. Valentine. Ini ada dulu apa? Ini Bismillah. Oke, jadi pemenangnya. Itu ada jurang main. Oke, selamat ya. Karena tadi sudah diumumkan siapa pemenangnya. Pemenang posisi 3 besarnya. Jadi kita sudah bisa mengakhiri pertemuan dengan refleksi dulu. Apa menurut Tat tentang hari ini? Bagaimana menurut Tat pembelajaran hari ini? Masih mau jadi lagi lakukan di pertemuan selanjutnya? Ya, oke. Ya. Oke, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya itu kita bahas tentang kuartil. Terima kasih untuk hari ini. Boleh. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.